Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bertemu dengan pemenang atau peraih penghargaan penulis terbaik IC tahun 2023. Resolusi yang ditawarkan kemudian pada saat lomba kemarin luar biasa. Maka pada kesempatan kali ini menjadi momentum yang luar biasa bagi kita semua dimanapun berada untuk mendengarkan secara langsung siapakah yang bersangkutan orang itu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Nanda. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Semoga kesempatan kali ini sehat ya Nanda ya. Alhamdulillah. Nanda boleh cerita kenalin kira-kira Nanda ini siapa, sekolah di mana, kelas berapa, jurusan apa, boleh cerita Nanda? Jadi saya ini merupakan salah satu siswa yang ada di SMA 1 Rogo Jampi. Awalnya sekolah sini juga gak terduga juga karena pilihan orang tua, saran orang tua. Terus di sini masuk tujuannya sekolah sini juga saya itu karena ambil 2 tahun. Oke. Nah, sebelumnya saya ini cuma terlahir dari keluarga yang sederhana, anak nomor 2 dan terakhir juga. Oke, nama dulu. Nama Nanda lengkapnya Nama siapa ini? saya Nanda Dwi Wahyuni. Nanda Dwi Wahyuni. Ya. Tadi sempat disinggung 2 tahun doang sekolahnya SMA. Ya, alhamdulillah. Program apa itu namanya? Bisa diceritain? Di sini di SMA 1 Rogo Jambi itu terdapat sebuah program yang dinamakan KCB, Kelompok Cepat Belajar, di mana SMA 1 Rogo Jambi itu menjaring semua siswa satu angkatan tiap tahunnya di awal masuk. Ya. Itu diseleksi beberapa tahap, mulai tes tulis, wawancara hingga sedemikian rupa nilai. Ya. Lalu dijaring beberapa dan alhamdulillah untuk tahun ini kita generasi kelima itu terdapat 10 perempuan untuk yang IPA dan 7 untuk yang IPS. Oke. Nah, termasuk saya merupakan KJB yang IPA. Oke. Berarti KJB itu cepat belajar itu ditargetkan 2 tahun selesai gitu ya? Iya, benar. Ada standar khusus bisa masuk ke situ? Persyaratan apa yang harus bisa ditempuh agar bisa menjadi bagian dari kelompok yang cepat belajar? Jadi untuk awal itu dari kita nggak tahu apa-apa, pokoknya itu dari guru, dari kurikulum itu meranking semua nilai raport di semester awal. Oke. Di peringkat dari setiap kelas itu diambil 10 besar, 10 besar. Di sini ada 10 kelas jadi 100 anak. Nah, itu diambil 10-10-nya itu dan diadakan tes tulis. Tes tulis. Iya. Oke. Tes tulis itu lupa soalnya berapa tapi kalau nggak salah 100. Oke. Di lab masih inget banget. Terus setelah itu ada pengumuman yang lolos aja. Dari yang lolos itu lupa berapa tapi sekitar 60-an. 60. 60-an. Oke, ya. kamu salah satunya gitu. Alhamdulillah. Terus juga setelah itu diadakan tes wawancara. Wawancara. Terakhir jumlahnya berarti hanya 10 wanita dan 7 pria Enggak. pelajarnya. 17 perempuan semua. 17 perempuan semua? Iya. Wah. Kemana yang laki-lakinya? Sempat ada. Sempat ada? Ya, tapi karena di PS yang Oke. 7 itu awalnya 8 karena Iya. mungkin dia kurang serak dengan lingkungannya mungkin karena Oke. terlalu manly mungkin. Oke, iya. Ya jadinya keluar. Cuma Oke. beberapa minggu. Jadi kira-kira singkat ceritanya Nanda ingin bercerita bahwa Nanda ada salah satu siswi SMA Rogo Jampi yang insya Allah 2 tahun selesai gitu ya sekolahnya. Amin, insyaallah. Lantas setelah itu mau kemana Nanda? Untuk awalnya biasa untuk kelas 12 ternyata seperti ini baru dirasain. Oke. Bingung banget awalnya kemana sampai tujuan tuh semakin dicari semakin gelap. Oke. Jadinya nggak tahu terus tapi alhamdulillah di titik akhir ini cerita mulai awal itu. Nggak apa-apa, silakan. Silakan. nggak Jadi apa-apa. awalnya itu kayak punya seperti yang saya tulis di esai bahwa Esai. saya itu pengen teknik informatika Informatika. dan kedua teknik industri. Oke, itu pilihan yang kamu ingin tempuh ya? Iya. Informatika dan industri. Iya. Oke. Ada perubahan? Perubahan Sembari yang berjalannya waktu? sangat-sangat gak pernah jadi setiap orang tanya karena ditanya kelas berapa, kelas 12 Oke. pasti mau lanjut kemana? Pasti. Nah pasti. Terus ada beberapa orang yang kayak menurut saya juga orang penting juga terus tanya mau lanjut kemana gitu. Sebelumnya sekolahnya kelas berapa, terus ada yang jelasin juga itu 2 tahun orang tua. Tapi saya jujur 2 tahun gitu. Oke. Kenapa kok nggak kedokteran gitu? Oke. Kenapa kok nggak teknik sipil gitu? Oke. Kenapa kok nggak yang lain dan lainnya itu pokoknya. Nah, terus saya tuh nggak pernah sempat kepikiran
pemikiran apa yang orang ucapkan. Jadi ya itu nggak pernah tahu. Nah, berjalannya waktu saya masih dengan pemikiran yang di teknik informatika dan teknik industri, dan nggak tahu mungkin takdir Allah atau gimana, tahu suatu pengumuman ada sebuah beasiswa yang diadakan NU, tapi bukan nyebutnya beasiswa tapi cuma 100 bintang NU aja. Saya nggak tahu, di situ saya ngajak teman saya sebangku, ayo kita coba gitu. Nah, juga dari awal orang tua selalu kalau bisa sekolah itu biar beasiswa aja gitu. Karena ya siapa ya Pak ya yang nggak pingin kalau ada beasiswa. Nah, ikutlah saya di beasiswa itu. Pertama administrasinya kita di situ 1 hari, dan itu pengumuman itu ternyata waktu tambahan dari pihak lembaganya. Jadi kita kayak langsung, dan batas maksimumnya jam 3 sore. Saya tahu jam 10-an. Nah, itu lari-larian ke sana ke sini, ambil rapot, ambil apa, sampai minta tolong juga ke orang tua buat ayah sama ibu suruh ngantarkan berkasnya itu tadi ke lembaganya tadi. Nah, udah selesai, sekitar jam 12 orang tua saya ke sini ngantarkan berkas-berkas ke sana, dan beberapa hari kemudian diumumkan. Alhamdulillah masuk seleksinya administrasi, lolos. Lalu setelah itu diadakan tes tulis, dan alhamdulillah masuk juga. Jadinya ini sekarang kalau tinggal melanjutin aja, kalau uangnya yang biayai sudah ada dari lembaga itu tadi, 100 bintang NU tadi. Terus sekarang insya Allah karena di 100 bintang NU itu ada 3 jurusan yang dibiayai. Yang pertama kedokteran, yang kedua teknik pertambangan, dan yang ketiga pariwisata. Nggak tahu kenapa orang tua saya kan, saya juga termasuk yang nggak tahu kalau ternyata sudah harus nyodorin jurusannya itu tadi. Nah, nggak tahu orang tua itu kenapa pikiran apa, orang tua saya pilih kedokteran gitu. Jadi saya dipilih orang tua saya kedokteran. Otomatis saya sekarang ambilnya yang kedokteran. Jadi fokus ke depan ingin masuk jurusan atau fakultas kedokteran gitu ya? Iya, benar. Ya bismillah, semoga semua lancar gitu ya. Memang perkembangan ke depan tidak seperti apa yang kita bayangkan hari ini. Banyak sekali tuntutan, perubahan keadaan yang memang harus kita antisipasi dengan berbagai macam persiapan. Jadi banyak sekali keterampilan yang harus dipersiapkan, banyak sekali pengalaman yang harus dipenuhi, bekal yang harus dipenuhi. Maka jangan pernah berhenti untuk terus belajar, mencari tahu berbagai macam hal, agar kemudian tiba saatnya Anda tidak terkaget-kaget lagi dengan persaingan di dunia universitasan. Kampusnya sudah terbayang ingin ambil jurusan apa? Yang ingin saya gali ini dari Nanda. Kemarin kita sempat mengadakan lomba karya tulis. Apa yang mendorong Nanda untuk ingin terlibat dalam kegiatan lomba menulis? Apa korelasinya kira-kira dengan mimpi, harapan, cita-cita Nanda? Apakah ada hubungannya kira-kira dengan ikut lomba menulis? Gimana Nanda? Jadi awalnya nggak pernah sama sekali ikut lomba apapun tentang bahasa Indonesia, termasuk esai kan juga termasuk dalam bidang bahasa Indonesia. Nah, beberapa bulan sebelumnya kan saya ketemu dengan jenengan ya, dan menyampaikan ada katanya beberapa lomba yang diadakan jenengan di sosmed jenengan. Jadinya terus ternyata kalau lombanya menulis esai pula, dan saya kayak ragu awalnya, ini bisa atau enggak. Saya nggak pernah pengalaman apapun itu, nggak pernah menulis apapun itu, nggak pernah. Terus ada lomba itu, nggak tahu aja pengen coba gitu. Cuma sekedar ya. pengen coba ya. Iya. Terus kayak dan menang pula ya. Alhamdulillah, nggak tahu itu. Jadi begini, sebetulnya ingin kami sampaikan yang menjadi catatan penting pada saat lomba menulis resolusi tahun 2023 itu adalah kemampuan ketika kita mampu menerjemahkan konsep dalam pikiran ke dalam bentuk tulisan. Kita tahu mau kemana, kita tahu tantangannya seperti apa, tapi kita juga tahu hal apa yang harus kita lakukan, kita penuhi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, itu sudah Nanda tuangkan dalam bentuk karya tulis. Maka kemudian ya syukur alhamdulillah Nanda menjadi pemenang dari kompetisi tahun ini gitu ya. Saya berharap semoga nanti Nanda ke depan juga tetap terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan serupa, menjadi agen perubahan salah satunya di SMA Argo Jampi untuk terus mengkampanyekan budaya membaca,
budaya menulis, agar ke depan kiranya kegiatan serupa ini bisa menjadi sebuah tantangan yang memiliki nilai jual atau menarik untuk diikuti. Karena menulis itu tidak populer, tapi ternyata menulis itu bisa memberikan sedikit pengalaman menarik buat Nanda, bukan? Gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi pengalaman yang menggugah semangat Nanda ke depan agar bisa terlibat aktif, baik kampanye dengan rekan sebaya tentang kebiasaan membaca dan menulis. Tentu saya tunggu di kompetisi-kompetisi selanjutnya. Amin. Gitu ya Nanda. Kira-kira harapan Nanda pribadi apa? Dan kemudian harapan atau perubahan apa yang Nanda ingin capai di sisa waktu yang tinggal berapa waktu ini di SMA tercinta, SMA Negeri Rogo Jampi. Harapan Anda apa kira-kira? Kalau harapan saya sendiri untuk SMA, Iya. kayak memanfaatin waktu selama di SMA ini, karena apapun yang kamu lakukan di SMA ini nggak akan sia-sia di akhir. Nggak apa-apa. Karena saya juga udah ngerasain 2 tahun saya tempuh, gimana ya, susah senengnya tuh udah ada, apapun Yeah. yang dilewatin tuh udah ada. Terus kalau itu suatu pencapaian itu akan teraih, itu akan buat self reward buat diri sendiri. Yes. Saya selalu menekankan Betul. semua yang kamu lakukan itu nggak akan sia-sia. Toh itu juga kalau suatu itu berhasil, itu akan jadi self reward buat diri sendiri. Iya, betul. Dan yang kedua, selain self reward, yang pertama itu bisa membanggakan kedua orang tua. Oke. Itu aja. Yang nomor 1, banggain orang tua. Fokus, kayak kan ada yang pernah bilang kayak, aduh, Nggak apa-apa. Sorry nih nggak ada tisunya, karena ini wawancara yang sangat spontanitas. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Nanda sampaikan terkait dengan mimpi, harapan kepada teman-teman sebaya di SMA Rogo Jampi. Jadi yang ingin kami sampaikan sebetulnya memang benar apa yang dikatakan Anda. Waktu itu adalah produk yang tidak pernah terbeli, tidak pernah tergantikan. Jadi sehebat apapun kita, tapi kita tidak pernah mampu untuk menggantikan waktu yang telah berlalu, terlewat di masa muda di SMA Rogo Jampi. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Nanda sudah lakukan. Semoga ini menjadi sebuah kultur baru di SMA kita tercinta ini, kelak bahwa membaca dan menulis itu menjadi sebuah kebiasaan baik yang bisa mendatangkan peluang baik, pengalaman baik, tentu dengan harapan dapat membentuk karakter kita ke depan dan mendekatkan kita pada mimpi-mimpi yang terwujud menjadi kenyataan, gitu ya. Semoga Anda sukses. Ini obrolan yang sangat singkat dan semoga ini juga bisa dikenang menjadi pengalaman yang indah suatu hari nanti, gitu ya. amin. Terima kasih Nanda, terima kasih. Ini obrolan singkat kita sampai di sini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.